Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di 3 THPB akan menjelaskan mengenai apa itu vitamin D. Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Kami membuat video penjelasan mengenai vitamin D ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pangan dan gizi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ira Irianti dengan NIM V18247. Yang kedua ada Karima Kamilatul Bana dengan NIM V18249. Yang ketiga ada Rudi Susanto dengan NIM V18275. Dan yang terakhir ada Silviana Nuri Widayanti dengan NIM V18284. Nah, di sini kami dibimbing oleh Ibu Dian Rahmawati Afandi, STP MP. Jadi, apa itu vitamin D? Vitamin D merupakan salah satu mikronutrien yang bersifat larut dalam lemak yang berperan dalam metabolisme kalsium dan fosfat, homeostasis kalsium, kesehatan vaskuler, dan diferensiasi dan proliferasi sel. Vitamin D juga disebut dengan kalsiferol. Vitamin ini memiliki fungsi yang mengarah pada tulang dan gigi. Selain itu, vitamin D juga memiliki fungsi dalam meningkatkan penyerapan fosfor bagi tulang dan gigi. Berikutnya adalah bentuk dan struktur dari vitamin D. Vitamin ini merupakan turunan dari molekul steroid yang merupakan salah satu turunan dari kolesterol. Terdapat dua bentuk aktif dari vitamin ini, yaitu vitamin D2 atau kalsiferol dan vitamin D3 atau kolekalsiferol. Aktivasi vitamin D dilakukan oleh hormon paratiroid. Vitamin D2 merupakan turunan dari senyawa kolesterol yang banyak ditemukan pada ragi dan tanaman, sedangkan vitamin D3 merupakan turunan dari senyawa 7-dehidrokolesterol yang banyak ditemukan pada kulit manusia. Berikut adalah gambar dari struktur vitamin D. Yang selanjutnya, dari mana sih sumber vitamin D itu? Di sini ada dua sumber. Yang pertama, sumber endogen merupakan sumber dominan, yaitu vitamin D yang disintesis ketika sinar ultraviolet B atau UVB dari sinar matahari mengenai lapisan epidermis dan dermis kulit. Paparan sinar matahari yang mengandung sinar UVB pada kulit akan mengawali sintesis vitamin D ketika panas tubuh mengubah previtamin D, yaitu 7-dehidrokolesterol yang tersebar di seluruh tubuh menjadi bentuk akhir yang lebih aktif. Yang kedua, ada sumber eksogen, yaitu berasal dari makanan yang dikonsumsi dan suplemen vitamin D. Vitamin D yang berasal dari makanan dapat dibedakan menjadi 3, yakni yang berasal dari sumber asli, ASI, dan suplemen. Pemberian suplemen vitamin D biasanya untuk mengatasi kondisi defisiensi vitamin D3. Yang selanjutnya, fungsi vitamin D. Yang pertama, untuk memperkuat tulang dan otot. Yang kedua, untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang ketiga, untuk mencegah diabetes tipe 1 dan 2. Yang keempat, untuk mengatasi hipertensi. Yang kelima, menjaga kesehatan mulut. Yang keenam, membantu menurunkan berat badan. Yang ketujuh, berperan dalam metabolisme. Selanjutnya mengenai kadar vitamin D. Kadar vitamin D nilai normal dalam darah berkisar 30-100 nanogram per mililiter. Sedangkan defisiensi vitamin D adalah kurang dari 20 nanogram per mililiter. Dan insufisiensi vitamin D adalah 20-29,9 nanogram per mililiter. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan vitamin D.
Kelebihan vitamin D dapat menyebabkan penyakit seperti hiperkalsemia dan kalsinosis. Hiperkalsemia ialah kondisi tubuh yang menyerap kalsium lebih dari kapasitas normalnya. Penyebab utamanya ialah hiperparatiroidisme, yaitu terlalu aktifnya kelenjar paratiroid yang salah satu fungsinya ialah mengatur kadar kalsium dalam darah. Sedangkan kalsinosis ialah adanya deposit garam kalsium dalam jaringan, seperti ginjal, jantung, dan paru-paru. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan beberapa penyakit, seperti osteoporosis. Osteoporosis merupakan kurangnya kepadatan tulang sehingga menjadi keropos dan mudah patah. Kemudian, rakitis. Rakitis ialah kondisi tulang yang lunak dan rapuh yang umumnya terjadi pada anak-anak. Selain itu, kekurangan vitamin D juga dapat menyebabkan kelemahan otot serta diabetes mellitus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.